Halo, nama gue Renoval Vicky Hafiza, biasa dipanggil Pae. Gue dari jurusan Arsitektur Undip 2020. Nama gue Arfaria Mas Ambusdian, gue dari program studi S1 Teknik Komputer Telkom University 2020. Perkenalkan, nama aku Maria Devi, aku dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun 2020. Aku bakal jelasin sedikit gambaran tentang pendidikan dokter ya. Jadi pendidikan dokter ini adalah suatu pendidikan di mana kita bakal belajar tentang ilmu medis yang berhubungan dengan nyawa manusia. Nah, di situ kita bakal belajar tentang bagaimana cara memelihara kesehatan, bagaimana cara kita mengobati suatu penyakit, dan bagaimana cara kita melakukan suatu terapi. Nah, di FK ini sendiri juga kita ada mempunyai suatu syarat fisik di mana kita tidak boleh buta warna, baik buta warna secara parsial maupun buta warna total. Nah, buta warna parsial itu seperti apa sih? Buta warna parsial itu ketidakmampuan mata kita untuk membedakan antara warna kuning, warna hijau ataupun warna merah. Sedangkan untuk buta warna total, kita tuh hanya bisa melihat untuk warna putih dan warna hitam saja. Jadi, kenapa FK itu memberikan suatu syarat seperti itu? Karena di FK itu sendiri kita bakal banyak banget berhubungan dengan suatu jaringan yang dimana itu tuh warnanya tuh hampir sama semua ya. Jadi itulah yang menjadi suatu syarat yang paling utama dari mahasiswa FK. Buat jurusan arsitektur itu sendiri, menurut gue itu jurusan teknik yang paling gak teknik sih. Soalnya di arsitektur kalian belajar hitung-hitungannya dikit. Bisa dibilang mungkin cuma 40% dari total matkul. Kalau di arsitektur kalian lebih banyak sih muter otak buat membuat sesuatu itu jadi bagus sih. Kalian juga jangan khawatir kalau kalian nggak bisa gambar. Di sini kalian bakal diajarin gambar dari nol. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, jadi sebelum gue jelasin jurusan gue sendiri yaitu teknik komputer, gue mau jelasin dulu ada berapa macam sih jurusan di bidang IT atau di bidang teknologi ini. Mungkin kalian banyak yang bingungan kayak apa sih bedanya teknik informatika, ilmu komputer, sistem informasi, dan teknik komputer sendiri. Nah, sebenarnya 4 prodi itu adalah mirip-mirip, cuman mereka punya tujuan dan perbedaan yang sedikit banget. Kayak misalnya kalau informatika sama ilmu komputer itu mereka beda. Kalau ilmu komputer itu dia lebih ke sainsnya atau belajar ilmunya aja. Nah, kalau informatika itu lebih ke prakteknya dalam pembuatan software itu sendiri, software komputer dan software mobile. Nah, itu juga kenapa kalau biasanya di ilmu komputer itu dia masuknya di fakultas MIPA, dan kalau informatika itu biasanya masuk ke fakultas teknik atau fakultas ilmu komputer. Nah, selanjutnya dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri itu adalah mereka belajar penerapan ilmu komputer di bidang bisnis dan manajemen. Jadi ada suatu masalah di bisnis dan manajemen, anak sistem informasi yang kayak membuat solusinya dengan pendekatan komputer. Nah, kalau di teknik komputer ini bisa dibilang tuh jurusan yang all in one. Jadi kayak semuanya dapat, karena ini adalah teknik dan kita juga dapat. Kita jadi kayak menyatukan ilmu dari teknik elektro dan ilmu komputer. Makanya kita belajar pembuatan software, kita belajar hardware komputer juga, rangkaian listriknya, kita belajar jaringannya, dan kita juga belajar cyber security-nya gitu. Jadi keamanan komputer kita juga belajar. Itulah kenapa bisa dibilang kayak kalau kalian masuk teknik komputer tuh kalian bisa dapat semua ilmu komputer dan ilmu tekniknya dapat juga gitu. Nah, kalau jurusan ini di PTN sih mayoritas ada kayak UI. Yang paling bagus tuh di ITS sama ITB ya. Terus di UI juga ada, di Undip ada, di UB ada. Terus di IPB juga, cuman dia di 3. Dia nggak S1, dia di 3 di IPB. Terus kalau untuk swastanya yang pasti di Telkom University, terus ada di BINUS juga, ada di UMN, dan ada di BSI. Yang bagus sih di situ sih. Untuk FK ini sendiri udah tersebar di mana-mana ya, terutama di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke udah tersebar. Misalnya tuh kalau misalnya di Sumatera itu ada FK Husu, ada FK Punan, ada FK aku sendiri itu FK Unila. Untuk di Jawa juga banyak banget, ada FK UI, FK UGM, FK Unpad, FK UB, dan masih banyak lain. Kalau misalnya di Kalimantan juga ada, yaitu FK Tanjung Pura. Untuk di Sulawesi juga ada FK Hasanuddin.
untuk di Papua juga ada, yaitu FK Cendrawasih gitu. Jadi untuk FK tuh sebenarnya banyak banget di Indonesia. Jadi kalian yang mau masuk dokter itu nggak usah pusing-pusing memilih FK, karena di PTS juga ada. Misalnya tuh di PTS itu ada FK Atmajaya, terus ada FK UPH, terus juga ada FK UII atau Islam Indonesia. Jadi kita tuh nggak usah bingung memilih FK yang mana, karena pendidikan dokter itu luas banget. Nah, kalau buat jurusan ada di mana aja, yang pasti di Indonesia udah banyak banget kan. Hampir di semua kampus tuh ada jurusan arsitektur. Tapi kalau kampus yang jurusan arsitekturnya top nih di Indonesia, setahu gua ada di UI, terus ada di ITB, ada di ITS, ada di Unbrau, di Undip juga salah satu yang terbaik di Indonesia. Terus kalau buat kampus-kampus yang swasta, dari sumber yang gue tahu sih yang terbaik sih ada di Unpar kalau gue nggak salah. Nah, untuk prospek di jurusan arsitektur terus teknik sipil itu prospeknya menurut gue nggak bakal ada habisnya sih. Soalnya Indonesia itu kan negara berkembang ya, yang masih ada banyak banget pembangunannya di Indonesia. Selain itu kalian juga bisa banget kerja kantoran. Ada banyak banget nih perusahaan-perusahaan besar yang berkecimpung di bidang pembangunan. Contohnya ada Summarecon, ada Wika, ada Podomoro, ada Sinarmas, dan lain-lainnya. Selain kalian bisa kerja kantoran, kalian juga bisa banget kalau mau buka perusahaan sendiri. Tapi pastinya kalau kalian mau buka perusahaan sendiri, kalian nggak bisa langsung instan gitu kan buka perusahaan. Kalian harus ada step-stepnya dari bawah buat buka perusahaan. Terus kalian juga bisa jadi konsultan nih. Bisa juga orang cuman mau konsul ke kalian, mau bikinin denah gitu. Kalian juga bisa dapat duit dari situ. Kayak gitu sih paling. Untuk prospek kedepannya menurut gue sangat bagus dan sangat luas. Kenapa? Karena teknologi itu bakal terus berkembang sampai kapanpun. Dan lu sebagai seorang engineer di computer engineer ini bukan lagi menjadi seorang penikmat dari perkembangan teknologi aja, tapi lu menjadi bagian dari perkembangan teknologi tersebut. Lalu kita juga bisa masuk ke bidang robotika, karena yang seperti gue bilang tadi, di teknik komputer itu nggak cuma belajar software, kita belajar hardware juga. Kita belajar juga robotika, yaitu pembuatan robot, pembuatan otak robot, embedded system atau circuit system tertanam, dan juga pembuatan mikroprosesor kayak otak dari komputer yang mengatur segala kinerja komputer. Kita juga bisa bekerja di dunia cloud computing. Kayak misalnya cloud computing, kalian tahu cloud kan? Cloud itu kan penyimpanan di awan gitu istilahnya. Jadi di masa yang akan datang orang pasti nggak bakal lagi pakai yang namanya hard disk. Kayak hard disk itu pasti makin sedikit ya orang yang pakai karena ribet dan banyak malfunctionnya. Kalau kalian simpan sesuatu di cloud atau di awan itu pasti akan sangat lebih aman dan lebih banyak space-nya karena tidak memerlukan sesuatu benda fisik lagi yang bernama hard disk. Di masa yang datang, cloud computing itu kita juga pelajari di teknik komputer ini. Di semester terakhir itu ada peminatannya gitu. Nah, kita juga bisa kerja di BUMN dan pemerintahan sebagai seorang cyber security. Kita menjaga keamanan sistem dari pemerintah, kita menjaga keamanan sistem pemerintahan dari hacker gitu-gitu. Untuk prospek itu nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu pusing-pusing untuk nanti kedepannya aku bakal gimana ya. Jadi ketika kita udah menjadi seorang dokter, yaitu dokter umum, kita tuh bisa melanjutkan, misalnya kita akan melanjutkan ke spesialis, baik spesialis apapun itu. Lalu kita juga bisa bekerja di struktural pemerintahan, misalnya kita bekerja di BPOM, atau kita bekerja di Basarnas, atau kita bakal bekerja di Kementerian Kesehatan, kita juga bekerja di BPJS, atau kita juga bisa bekerja di BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional. Yang non medisnya itu misalnya kita kayak penyelenggara administrasi kesehatan, lalu kita juga bisa menjadi dokter militer dan dokter perusahaan juga kita tuh dibutuhkan banget gitu. Jadi sebenarnya cakupannya luas banget gitu. Jadi aku bakal menjelaskan dulu ya perbedaan sistem pendidikan di FK dengan fakultas lainnya. Di FK sendiri itu kita itu menggunakan sistem blok, di mana sistem blok ini tuh berbeda ya dengan SKS. Nah, sistem blok ini kita tuh kayak udah dipaket-paketin gitu loh belajarnya. Jadi misalnya
kita semester 1 ini kita bakal belajar tentang blok sistem saraf. Lalu untuk di tahun kedua kita bakal belajar tentang blok pencernaan gitu. Jadi sudah terpaket-paket dan kita tuh nggak bisa memilih gitu. Kita mau ngambil mata kuliah apa. Terus juga kita ada kelompok kecil atau disebut seperti tutorial. Nah, tutorial ini tuh kita bakal membahas suatu kasus dan kita tuh harus bisa mengidentifikasi bagaimana cara kita mengobatinya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara memberikan terapisnya, dan bagaimana cara kita dari mana sih asalnya itu bisa penyakit itu muncul gitu. Terus kita tuh bakal ada CSL atau Clinical Skill Lab. Nah, di sini kita tuh bakal belajar tentang keterampilan klinis medis. Nah, keterampilannya itu biasanya kita kayak bagaimana cara kita menyuntik, bagaimana cara kita menensi orang, bagaimana cara kita melakukan palu refleks gitu. Jadi banyak banget clinical skill lab yang diajarkan gitu. Terus juga kita untuk matkulnya itu sendiri juga banyak ya. Yang paling basic, yang paling utama untuk tahun-tahun pertama itu tuh ada anatomi. Nah, anatomi ini ya kita seperti yang kita tahu, anatomi itu ya kita belajar tentang organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dari yang bisa kita lihat secara makroskopis. Misalnya kita tuh bakal belajar tentang tulang, kita bakal belajar tentang otot, dan kita bakal belajar tentang ligamen-ligamen apa aja sih yang ada. Terus kita juga belajar tentang persarafan dan pendarahan dari organ-organ yang kita miliki. Nah, terus kita juga belajar tentang fisiologi. Fisiologi ini adalah pelajaran yang bagaimana cara kita untuk mengetahui detail secara mekanisme yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, dan itu bakal dibahas secara mendetail. Lalu kita bakal belajar tentang histologi. Nah, histologi ini sendiri kita bakal belajar tentang suatu jaringan yang ada di organ kita. Lalu kita juga belajar tentang biologi medik, kita juga belajar tentang kimia medik, kita juga belajar tentang biokimia. Terus kita juga bakal membahas tentang konsep-konsep fisika dasar. Terus kita juga belajar tentang parasitologi. Nah, parasitologi ini kita tuh belajar tentang bagaimana mekanisme dari tubuh kita yang abnormal. Lalu kita belajar juga tentang farmakologi. Nah, farmakologi ini kita bakal membahas tentang obat-obatan, bagaimana cara kita memberikan suatu obat, dosis suatu obat, dan bagaimana kita menentukan obat yang pas untuk suatu diagnosis yang kita berikan. Lalu kita juga belajar tentang mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini kita tuh bakal belajar tentang mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan lain-lain yang bakal bisa membuat tubuh kita tuh terinfeksi. Makanya disebut sebagai abnormal, atau kita bakal nanti memasuki ilmu patologi. Terus untuk yang ilmu-ilmu basic seperti itu sih. Kalau matkul di arsitek di Undip khususnya ya di semester 1 ada 8 matkul. Soalnya itu ditentuin juga kan, 8 matkul ada 18 SKS. Jadi ditentuin dari universitasnya. Matkul yang pertama ada matematika. Di teknik itu nggak mungkin nggak ada matematika. Di semua teknik pasti ada matematika. Terus yang kedua ada fisika. Fisikanya itu namanya, kalau di arsitek namanya fisikanya mekanika teknik. Itu belajar tentang fisika bangunan. Ini kayak mungkin belajar rumah-rumah kecil, rumah bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, dan kayak gitu-gitu sih. Terus yang ketiga ada gambar arsitektur. Nah, di matkul gambar ini kalian jangan khawatir kalau kalian belum bisa gambar. Soalnya di sini juga kalian diajarin nih cara-cara gambarnya, bikin garis yang lurus, terus gambar perspektif, gambar-gambar teknik. Kalau kalian lihat di gedung ada panel-panel denah itu ya kayak gitu kira-kira, nanti kalian gambar belajar bikin denah juga kayak gitu. Selanjutnya ada struktur konstruksi nih, kalian bakal belajar tentang struktur bangunan dari fondasi sampai rangka atap. Terus selanjutnya ada olahraga online, terus ada agama ya, belajar agama biasa. Selanjutnya ada pengantar arsitektur nih. Nah, pengantar arsitektur ini kalian belajar tentang aspek-aspek apa aja yang harus diperhatiin kalau kalian mau bangun rumah atau bangun suatu bangunan. Terus juga kalian juga harus merhatiin aspek-aspek apa aja yang harus diperhatiin kalau kalian mau bangun rumah, itu kayak lingkungan sekitarnya, terus kondisi sosial, terus sirkulasi jalan, dan lain-lain sih, banyak banget yang bisa kalian pelajarin. Kalian juga harus banget nih merhatiin matkul ini kalau masuk arsitektur, soalnya nih menurut gue nih matkul yang penting banget. Terus selanjutnya ada kalian belajar bikin maket. Nah, maket itu apa sih? Maket itu
kayak prototype kalian mau bangun suatu gedung atau suatu lingkungan gitu. Jadi nanti kalian bakal nyoba-nyoba nih bikin market itu juga skalanya terstruktur gitu kan. Jadi kira-kira kalau kalian mau bangun suatu bangunan atau lingkungan, nanti ya kayak gitu ntar hasilnya, ntar tinggal dikali skalanya aja. Ini seru banget sih menurut gua. Kayak gitu sih paling kalau matkul. Untuk matkulnya sendiri untuk semester 1 itu masih sama aja kayak teknik-teknik pada umumnya dan sama aja kayak SMA. Jadi ada 9 matkul dan 20 SKS. Itu ada yang pertama ada fisika yang pasti. Fisika, terus ada praktikum fisika dasar, ada logika matematika, kalkulus 1, dan ada PKN kayak biasa, PKN dan bahasa Inggris. Yang 2 lagi itu adalah pelajaran dari si teknik komputernya ini. Yang pertama ada engineering and design, yaitu kita kayak belajar prakarya. Cuman prakaryanya itu lebih prakaryanya anak teknik yang paham juga sistem listrik di dalamnya, sistem komputer di dalamnya. Itu engineering and design. Jadi kayak pembuatan suatu barang, tapi kita lebih paham lagi gitu, kayak lebih jauh lagi pokoknya. Terus yang kedua ada pengenalan teknik komputer, itu kita belajar coding, kita belajar pemrograman. Pemrograman itu adalah kayak semacam gini, kita bisa mengontrol sebuah komputer, kita bisa nyuruh sebuah komputer untuk melakukan apa yang kita mau, tapi kita nggak bisa dong kayak nyuruh, hey komputer tolong buka ini, itu nggak bisa. Jadi ketika kita ingin mengatur sebuah sistem, itu kita harus pakai bahasa mereka. Nah itulah yang namanya pemrograman. Kita mengatur dan memerintahkan sebuah komputer dengan menggunakan bahasa mereka, itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ada banyak, dan di teknik komputer ini kita belajar yang pertama itu bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk memogram mesin, yaitu bahasa C, C++, dan nanti advance-nya kita akan belajar Python, Dart, dan segala macam yang lain. Hal menarik yang menurut gue pribadi lebih gue milih teknik komputer dibanding jurusan IT yang lain karena di S1 teknik komputer ini kita lulus sebagai ST, itu sarjana teknik, bukan sarjana komputer, yang dimana kayak lebih cowok aja gitu mungkin ya kalau sarjana teknik tuh. Terus yang kedua, jurusan ini kayak semua dapat yang udah gue jelasin tadi, kayak kita dapat softwarenya, kita bisa belajar hardware juga, kita bisa belajar jaringan komputer dan keamanan komputer juga. Nah terus hal menarik yang selanjutnya menurut gue adalah ketika lo udah terjun di dunia IT kayak gini, circle lu atau orang-orang di sekitar lu tuh, entah itu temen lu, dosen-dosen lu, itu semuanya nggak ada yang kudet. Jadi kayak mereka selalu update sama perkembangan teknologi yang ada, dan itu buat kita sendiri juga sebagai teman mereka dan anak didik mereka, kita juga jadi kayak merasa jadi orang yang wah kita jadi melek teknologi ya, kita tahu teknologi terbarukan yang baru ditemukan sama peneliti-peneliti kayak gitu-gitu. Oke, untuk hal menarik secara pandangan aku sendiri ya, yang pertama aku tuh bisa belajar tentang mengenal diri sendiri gitu. Jadi aku tahu tentang organ-organ yang ada di dalam diri aku tahu gimana sih cara kita tuh kita berbicara, kita melihat, kita mendengar gitu. Jadi itu sih hal yang paling pertama yang menjadi alasan aku tuh di sini tuh kayak gitu. Terus bagaimana cara aku untuk bisa mengobati orang lain ketika orang lain butuh pertolongan dari aku, dan yang paling penting itu adalah kuncinya melayani. Jadi bagaimana cara aku untuk bisa melayani orang-orang yang bisa membutuhkan pertolongan aku gitu. Sebenarnya kalau hal menarik dari jurusan, kalau kalian suka jurusannya pasti menarik ya. Tapi kalau menurut gua dari arsitektur sendiri, kalian bisa tahu nih isi bangunan apa aja nih. Jadi kalau menurut gue itu sih menarik sih, kayak ini tembok isinya tuh apa gitu. Terus kalau kalian tinggal di suatu tempat itu kalian tahu jadinya, kalian tuh tinggal ya kalian injek itu apa gitu. Gitu aja sih paling hal menarik. Closing statementnya buat teman-teman 2021 yang lagi berjuang, tetap semangat walaupun kondisinya lagi nggak mendukung gini ya, lagi pada pandemi. Terus belajar, jangan lupa berdoa. Pokoknya kalian harus percaya diri sama hal yang kalian mau gitu. Kalian nggak boleh pesimis duluan. Kalian juga harus pasang target setinggi-tingginya, jangan pesimis di depan. Terus buat teman-teman yang mau masuk jurusan arsitektur, jangan takut nih kalau kalian belum bisa gambar. Soalnya di arsitektur nanti kalian bakal diajarin gambar dari nol. Dan gambar juga nggak melulu gambar pakai tangan, kalian juga belajar gambar pakai digital nanti. Mungkin gitu aja sih kalau buat closing statementnya. Terus
buat teman-teman 2021 juga yang masuk arsitektur, sampai jumpa di Arsitektur Undip 2021. Oke, untuk pejuang 2021 mungkin pesan dari gue tetap belajar aja, meskipun kondisinya kayak gini, tetap belajar aja dari platform-platform yang udah tersedia, karena ada banyak banget lah platform-platform yang kalian bisa manfaatin. Terus juga jangan lupa ridho dari orang tua, karena ridho orang tua itu sangat penting banget menurut gue dan sangat berpengaruh di mana nanti kalian bakal kuliah, kayak gitu aja sih. Satu tips untuk orang yang pengen masuk teknik komputer atau jurusan teknik lainnya yang di bidang IT, nggak usah takut kalau fisika sama matematika kalian lemah, karena di jurusan ini tuh nanti waktu di awal-awal kalian pasti bakal diajarin semua dari nol. Jadi dari pelajaran SMA tuh diulang lagi, nggak mungkin ada dosen yang tiba-tiba langsung ngejelasin langsung advance-nya, pasti mereka jelasin dari basic dari awal. Jadi kalau kalian emang kurang di bidang fisika dan matematika, masih bisa masuk teknik apapun itu, asal kalian mau belajar aja terus. Dan ingat, dimanapun kalian kuliah, sebuah emas akan tetap menjadi emas ketika dia berada di tempat sampah sekalipun. Jadi kalau misalkan kalian tetap belajar yang dengan giat di universitas yang jelek pun, kalian pasti akan tetap bisa menjadi seseorang yang berguna di masa depan. Oke, aku punya pesan buat adik-adik angkatan 2021 yang akan berjuang untuk memasuki tahap SNMPTN, SBMPTN, ataupun mandiri. Kalian harus semangat untuk menggapai impian kalian gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau kalian itu rendah dari yang lain. Jangan pernah merasa seperti itu. Kalian tuh harus bisa menyusun strategi apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Karena menurut aku juga ketika kita memasuki tahap perkuliahan, itu adalah tahap pendewasaan diri kita ya. Bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk lebih berpikir dewasa, dan bagaimana cara kita untuk bisa bertahan pada saat perkuliahan. Lalu untuk pesan aku untuk yang ingin menjadi seorang dokter, kalian itu nggak perlu takut untuk masalah biaya atau masalah beratnya FK itu, karena ketika kita menjalankan, ya itu akan terasa biasa-biasa aja. Walaupun memang tekanannya itu sangat berat dan kita dituntut untuk bisa mengerti secara keseluruhan. Kita tuh ketika ujian juga banyak banget ya. Ujiannya bisa ujian tengah blok, ujian akhir blok, ujian klinik, atau ujian CSL, ujian OSC gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak banget ujiannya, dan bagaimana cara kita untuk bisa bertahan gitu ya di situ. Karena ketika kita sudah mencemplung dari suatu kolam, ya kita harus tetap bertahan gitu, jangan langsung keluar dari kolam itu. Jadi pesan aku, kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu berserah kepada Yang Kuasa. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan aku. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk adik-adik angkatan 2021. Dadah.